Dia harus bisa mengusahakan orang untuk jadi well, bukan sick. Dokter yang praktek dengan yang tidak praktek, mana lebih banyak pasiennya sembuh? Berarti ada perbedaan, bukan hanya takdir orang atau tergantung tubuh. Berarti kalau kita rajin dengan iman, iman diperhitungkan. Barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Jadi kita berdoa enggak untuk keluarga kita diselamatkan? Atau shira whatever will be. Kalau papaku selamat ya wis. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita baca dulu pasal 9 ayat 30. Ya, pasal 9 ayat 30, keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Saya baca ya, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Bangsa-bangsa lain di sini siapa sih? Ada dan saya non-Yahudi. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan ini ayat 30, bahwa bangsa lain yang gak ngejar kebenaran seperti bangsa Indonesia, ya kan? Seperti orang Asia, orang India, Rusia, Amerika, Eropa gak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Kita lo gak nulis Alkitab ini sebagian besar ditulis oleh Yahudi, kecuali satu kali, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang ditulis oleh seorang non-Jew, seorang dokter bahkan. Kita lo gak menulis Alkitab sekarang, kita enjoy banget ini, dibahas dalam-dalam dalam gereja, tapi Alkitab gak laku di Israel. Belum waktu sih, nanti tunggu kitab Wahyu. Kita ini tidak ngejar kebenaran, beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ini kayak seperti membangun rumah, kita bukan yang mendirikannya, tapi kita yang menikmatinya. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Orang Israel dari dulu kan sudah mengejar Tuhan, hukum Taurat segala, tapi sekarang malah gak sampai. Mengapa tidak ayat 32? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan. Batu sentuhan, sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya maka akan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 30 dan 31 dikatakan apa yang hendak kita katakan. Jadi gimana ya? Bangsa lain gak ngejar kebenaran, beroleh kebenaran karena iman. Bangsa Israel ngejar dari dulu, bahkan fanatik sekali gak sampai pada hukum itu. Paulus membuat sebuah pertanyaan. Jika demikian apa yang hendak kita katakan? What should we say about God's sovereignty? Apa yang harus kita katakan tentang kedaulatan? Kedaulatan Allah tidak bisa kita kendalikan. Kita gak berkuasa atas hasil akhirnya. Saya bisa mendoakan orang sakit, baik itu di dalam kebaktian atau KKR seperti Festival Kuasa Allah atau berkunjung pembesukan ke rumah sakit. Hasil akhirnya tetap di tangan Tuhan loh, sembuh gak sembuh. Kita hanya bisa beriman. Jadi jika demikian, apakah yang hendak kita katakan tentang kedaulatan Tuhan? Kalau gitu ya shira, whatever will be. Berapa banyak orang Kristen yang pasif imannya? Kalau begitu pastor, buat apa kita berdoa? Buat apa kita berusaha? Kan shira, whatever will be. Will I be sad? Will I be happy? Will I be rich? Will I be poor? Kan terserah Tuhan Yesus. Emang gua bisa apa? Ini salah. Makanya Paulus tanya, jika demikian apakah yang hendak kita katakan ini? Paulus bukan bertanya, Paulus mau mengajarkan sebuah pewahyuan. Bahwa sekalipun takdir itu ada, kita punya pilihan. Sekalipun pilihan kita gak bisa mempengaruhi takdir Tuhan, seperti Yakub dan Esau, Yakub dipilih sejak di dalam kandungan, itu dua orang twins atau saudara kembar, belum pernah berbuat sesuatu yang baik atau jahat, sudah dipilih sama Tuhan salah satunya, tapi kita punya pilihan. Jangan otak-atik takdir Tuhan, lakukan aja bagianmu dan bagianku. Kita hari ini punya pilihan untuk percaya atau tidak percaya. Kan Alkitab mengatakan dalam sebuah janji, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi kita punya pilihan.
Even though sekalipun kita nggak tahu hasil akhirnya, you have a choice my brother, you have a choice my sister. Kita punya pilihan untuk mengasihi atau membenci. Ayo, kita nggak bisa berkata orang kalau hidup mengasihi selalu nggak akan punya masalah. Buktinya ada berapa orang yang paling penuh kasih kena kanker. Apakah Tuhan memberi kanker? Nggak bisa. Karena Yakobus berkata, jangan sesat. Apa yang baik, yang sempurna datang dari atas. Allah tidak mencobai siapa-siapa, jadi jangan pernah tuduh Allah mencobaimu. Karena Allah tidak mencobai maupun dicobai. Tapi ada orang yang hidupnya penuh dengan kebencian, fine-fine saja. Meskipun demikian ya, takdir Allah seolah-olah unpleasant atau tidak menyenangkan bagi orang yang hidup benar. Makanya Habakuk mengeluh, kenapa pohon araku tidak ada buahnya, pohon anggur tidak ada hasilnya. Kenapa orang fasik beria-ria? Meskipun demikian, sekalipun takdir itu kadang-kadang belum kita bisa mengerti sepenuh, I choose to love, not to hate. Aku memilih untuk mengasihi, bukan membenci. Aku memilih untuk percaya, bukan untuk murtad dan ragu, bimbang dan meninggalkan Tuhan. Orang Kristen harus punya oyot, akarnya kuat, bukan pada takdir. Tapi Tuhan telah memilih hidup kita untuk berbuah, Roma 15. Bukan aku yang memilihmu, engkau yang memilih aku supaya aku itu berbuah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, takdir siapa bisa kendalikan? Yang namanya takdir kedaulatan itu di luar kontrol manusia. Just be concerned with. Tolong hanyalah konsentrasi pada bagian sendiri. Apa yang berada di dalam takdirmu, kekuatanmu untuk memilih, pilihlah yang baik, bukan yang buruk. Pilihlah yang benar, bukan yang salah. Pilihlah kehidupan, bukan kematian. Jauhi kejahatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen tidak boleh matanya tertuju pada circumstance atau situasi kondisi. Orang Kristen hidup oleh imannya kepada Tuhan. Dan iman itu bukan melihat sesuatu terjadi. Iman itu kepada siapa? Iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan di zaman Edan. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalau Tuhan takdirkan aku terbakar hangus, aku tetap tidak sujud kepada Baalmu ya Raja. Tapi Allahku sanggup menolong aku. Tapi jikalau dia tidak menolong saya, dia tetaplah Allahku. Itu yang saya sharekan kemarin Sabtu kan saat teduh. Tuhan pasti menolong aku. Tapi kalau Tuhan gak tolong aku tetap Kristen sampai mati. Aku gak akan menghujat, mulutku gak akan menghujat Yesus, apalagi menghujat Roh Kudus. Aku gak akan mau dengarkan istri Ayub yang berkata, kutuki saja dan tinggalkan dia. No, I live by faith. Aku hidup oleh iman. Sekalipun belum melihat, paling tidak aku melihat sorga di depan mata. Aku melihat Tuhan, mataku tertuju padamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang punya iman begitu sama Tuhan Yesus, kita akan komitmen sampai seumur hidup kita, setia sampai mati. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Look at that. Ayat 33 sekali lagi. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Pokoknya saya pegang. Aku percaya, aku gak akan dipermalukan. Wes begitu aja, gak tahu sekarang kondisiku kayaknya sepertinya bertolak belakang dengan imanku. Seolah-olah semua yang ku alami dan ku alami dalam realita ini bertolak belakangan dengan pengharapan. Tapi saya pegang dengan iman. Siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. I choose to believe. I do not choose to doubt. Aku memilih untuk percaya, aku tidak memilih untuk ragu. Karena orang yang ragu tidak tenang hidupnya. Melainkan mereka akan seperti terombang-ambingkan seperti riak air, seperti ombak. Yakobus berkata, orang yang mendua hati tak akan pernah tenang hidupnya. I choose to believe. Even though I do not yet see. Sekalipun aku belum melihat, aku memilih untuk percaya. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tapi, jadi gimana pastor? Kalau gitu kita doakan gak orang untuk sembuh? Iya, saya doakan orang yang sakit banyak sekali. Saya tidak bisa berkata karena doa saya mujizat terjadi. Bukan, buktinya saya doakan juga ada yang mati. Tapi karena saya rajin mendoakan, imanku diperhitungkan. Lebih banyak orang yang sembuh di tangan orang yang mendoakan secara sengaja kesembuhan.
Daripada orang yang keshera-shera whatever will be. Lu mau hidup, mau sembuh, mau mati. Emangnya saya bisa apa? Gak ada yang sembuh di tangan orang begitu. Berapa banyak dokter di dunia ini. Kalau mau fair, pasiennya meninggal dunia di meja operasinya. Gak usah di meja operasinya, dalam penanganannya. Tapi seorang dokter disumpah untuk terus buka preskripsi. Dengan ilmu pengetahuan alamnya. Dia harus bisa mengusahakan orang untuk jadi well, bukan sick. Dokter yang praktek dengan yang gak praktek, mana lebih banyak pasiennya sembuh? Berarti ada perbedaan, bukan hanya takdir orang atau tergantung tubuh. Berarti kalau kita rajin dengan iman, iman diperhitungkan. Barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Jadi kita berdoa enggak untuk keluarga kita diselamatkan? Atau keshera-shera whatever will be. Kalau papaku selamat ya wis. Kalau anakku nanti bebas narkoba itu biarkan Roh Kudus, kalau enggak ya emang gua bisa apa? Apa kita berhenti diam saja pasif atau kita mengusahakan? Lebih banyak keselamatan terjadi di dalam gereja yang memberitakan Injil secara sengaja daripada gereja yang keshera-shera. Amin. Oh haleluya. Itu yang dimaksudkan. Takdir Allah dan pilihan. Pilihan kita. Kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Jadi jangan cepat kecewa kalau doa belum dijawab. Jangan cepat kecewa kalau berharap terjadinya sebaliknya. Jangan cepat kecewa. Teruslah berharap karena kita diselamatkan. Roma 5 katakan. Oleh karena pengharapan. Teruslah beriman. Teruslah berdoa. Ada orang berkata kalau aku dapat bahasa roh ya sudah. Kan gak bisa dipaksakan. Betul sih, karunia. Tapi lebih banyak orang dibaptis Roh Kudus di dalam gereja yang menghargai Pentakosta secara sengaja. Yang doakan, saya getol-getol rajin-rajin di dalam setiap kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Baik itu untuk anak kecil kek, atau untuk orang besar, dewasa, anak muda. Pokoknya saya selalu berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Gereja kita itu rajin lakukan itu. Bukan, ya kalau dikasih ya sudah, kalau nggak dikasih ya fine-fine saja. Nggak bisa begitu, ketoklah. Mana ada orang ketok? Ketok bayang-bayang seperti ini, nggak kena ke pintunya, ketok itu begini. Dan nggak cuma sekali, berkali-kali. Sampai dibukakan, lebih banyak pintu dibuka kalau kita ketok terus dan ketok lama. Saya tanya di sini, siapa di sini yang sudah menerima karunia berbahasa lidah? Angkat tangannya. 1, 2, 3, angkat tangannya. Praise the Lord, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Our church is on the right track. Gereja kita berada di rel yang tepat secara berkat Pentakosta. Di gereja yang tidak pernah memberitakan atau mengharapkan, apalagi mendoakan. Kalau saya tanya seperti itu, siapa yang terima baptisan Roh Kudus? Paling 1, 2, dan itu pun takut-takut malu-malu karena akan dikecam oleh tetangganya. Our church is open to the Holy Spirit. Bukan berarti yang sudah bahasa lidah lebih rohani, ya enggak. Tapi kita punya tool, Coba katakan tool. Kita punya alatnya. Kita punya liftnya ke 101. Itu loh. Apa namanya, gedung pencakar langit di Taiwan. Kita nggak naik tangga. Gereja kita doanya itu dibawa lift ke atas. Wush. Luar biasa. Coba, kalau kita keshera-shera terserah apa saja. Saya tanya lagi 10 tahun kemudian siapa yang berbahasa lidah. Nggak ada yang angkat tangan. Pahami maksud saya. Takdir. Tapi kalau saya tanya sekarang di sini, siapa sudah berdoa bertahun-tahun di gereja Mawar Shalom belum dapat juga bahasa roh? Pasti ada. Terus minta. Tapi orang yang belum terima bahasa lidah bukan berarti, oh orang itu gak rohani. Enggak. We will believe with you until you get it, sampai Anda mendapatkannya. Paham maksud saya, siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Takdir Allah dan pilihan manusia. Lanjut ayat 1 pasal 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini Paulus lagi mengerang untuk bangsanya yang murtad. Hari ini bangsa Israel belum mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka masih menunggu Mesias yang baru. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Coba saya jelaskan. Pasal 10 ayat 1 sampai 3. Ayat pertama disebut saudara-saudara. Paulus itu rendah hati ya. Dia ini rasul loh. Dia ini rasul besar. Tapi dia mau datang ke Roma, tulis surat dulu. Dia berkata saudaraku. Dia nyebut mereka dengan kata my brethren.
Kita semuanya itu loh, gak ada yang punya copyright kebenaran. Saya dan Anda itu sama-sama belajar. Kalau saya diangkat sekarang di atas mimbar, saya bicara seperti ini, di atas panggung begini, itu karena saya sudah diberitahu dulu. Saya nguping dulu, sehingga sekarang mulut saya dipakainya. Sebenarnya pada dasarnya hubungan kita semua itu saudara-saudara, karena kita semua masih belajar. We are all still learning. I do not know Jesus perfectly yet. Far from it yet. Saya tidak mengenal Yesus secara sempurna sama seperti Anda. Saudara-saudara, ini sebuah ajakan oleh Paulus agar seluruh jemaat bersama beliau turut bertumbuh. Saya mengajak Anda bersama dengan saya, bersama dengan kami, turut bertumbuh di gereja ini. Yang baru pertama kali hadir tadi juga, yang angkat tangan, welcome home ya. I hope you love being here. I hope you give us a chance, memberikan kesempatan pada kami untuk mencintai Anda. Dan memberikan kesempatan pada Anda untuk mencintai kami. Kami ini orang-orang yang cukup lovable kok, gampang dicintai kok. Gak terlalu gimana-gimana, sedikit sekali yang menjengkelkan kok. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Paulus berdoa bagi bangsa Israel yang masih tidak percaya kepada Kristus. Keinginan hatiku dan doaku, garis bawah itu. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku. Saya suka, Paulus itu balance sekali. Imannya itu sehat. Dia berkata, keinginan saya, keinginan hati, dan doa saya, dan doaku. Jadi Paulus itu mengkombinasikan antara keinginan dan doa. Don't just care for people, pray for them. Jangan hanya berkata, I care for you. Keinginan hatiku, Paulus kan peduli sama bangsa-bangsa, sama teman-teman sebangsanya, orang Yahudi yang masih terhilang, tersesat itu. Paulus berkata, keinginan hatiku, bro and sis, dan doaku. Jangan ingin doang. Berapa banyak di antara kita yang keluarganya masih ada anggota yang belum diselamatkan. Ingin sih papa dibaptis, mama dibaptis. Ingin sih anaknya untuk terima Tuhan. Ingin sih saudaranya untuk kenal Kristus. Kepingin seluruh keluarga ke gereja. Tapi ingin saja. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Hasil akhir memang adalah di tangan Tuhan. Tuhan yang tahu waktunya. Tapi Anda punya pilihan hari ini. Mengulur atau sengaja. Mendoakan atau menunggu saja. Seperti orang yang tunggu bola. Atau Anda menjemput bola. Anda punya pilihan. Jangan ingin doang. Sampai kapanpun nanti, mereka tidak akan pernah datang ke gereja. Mereka tidak akan pernah dengar firman. Tapi saya menunggu sampai mereka mengalami penampakan Yesus atau apa. Kan saya dengar-dengar kesaksian orang agama lain ditampaki Tuhan. Iya, karena tidak ada orang sekelilingnya yang mengusahakan. Ngapain Tuhan tampakkan? Kalau Tuhan punya saksi hidup seperti Anda dan saya. Jangan ingin saja, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku. Doain. Don't just care for them. Actually pray for them. Jangan hanya peduli atau kepingin. Kepingin itu tidak menambah sehasta sama seperti kekhawatiran. Doakan, because prayer changes things. Karena doa itu mengubah sesuatu. Betul loh, doa itu mengubah segalanya. Bukan hanya doa itu mengubah segalanya, doa itu mengubah sang pendoanya. Jadi kalau saya mendoakan nih untuk anggota keluarga saya yang belum kenal Tuhan, otomatis hati saya semakin dikuasai Injil. Waktu saya mendoakan ayah saya untuk terima Tuhan, anggota keluarga terakhir kami waktu itu, kami berlima yang belum kenal Kristus, cuman sisa papa. Sebelum papa saya tuntun kepada Kristus, tahun 1995, 3 tahun saya berdoa, Tuhan izinkan saya. Karena hati saya sudah dikuasai Injil gara-gara doakan papa. Saya bawa 11 orang pada Kristus. Dalam 3 tahun. Saya bawa teman saya namanya Jeffrey. Dia orang Malaysia. Saya bawa teman satu persatu. Saya bawa seorang oma-oma di panti jompo namanya Oma Ellen Ridbrook. Di Vancouver, Kanada. Saya bawa 11 orang saya bawa. Ternyata sebelum doa saya mengubahkan ayah saya. Doa kami maksudnya. Ini tentunya bukan saya seorang, saudara saya juga mendoakan, mama juga doakan. Sebelum doa kami mengubahkan targetnya, saya diubah dulu. Hati saya orientasi pada Injil gara-gara terbeban dan menangisi satu jiwa yang paling berharga dalam kehidupan kami.
Bapak tercinta. Tanpa disengaja saya keluar rumah, Injil saya bawa kemana-mana. Di hati saya itu sudah tertularkan. 11 orang kena. Apakah Anda mengira saya akan sukacita dengan 11 orang itu membuat saya semakin ngenes? Setiap kali ada orang bertobat, saya senang untuk dia. Tapi saya sedih untuk papa. Kapan papaku? Kok kenapa aku doa untuk ayah saya? Jeffrey yang terima Tuhan. Kenapa saya terima? Saya doakan untuk keselamatan papaku. Oma Ellen Ridbrook. Yang menyerahkan hatinya pada Kristus. You can never know. Because ada satu pewahyuan yang saya belum mengerti dulu. Sebelum doamu mengubah targetnya. Doamu akan mengubahkan hatimu. Prayer not only changes things, prayer changes you. Amin Bapak Ibu Saudara? Itu dia. Keinginan hatiku dan doaku. Jangan hanya ingin, tapi mesti doa. Tunggu sabar-sabar. Kalau Tuhan izinkan nanti next month bulan depan atau kapan, saya akan ajarkan tentang doa ya. Ada banyak cara kita berdoa di gereja-gereja itu yang kurang tepat atau kurang efektif. Nggak salah sih. Tapi kurang efisien. Ya, nanti saya akan ajarkan. Supaya kita semua menjadi rumah doa. Karena gereja bukanlah tempat ibadah semata-mata. Gereja itu rumah doa. You must be able to pray. Anda harus bisa berdoa. Satu target sebagai orang Kristen setelah dibaptis, selesai keluar dari air. Harus tahu gimana berdoa. Makanya murid-murid itu tanyanya tepat. Ajari kami berdoa, maka Tuhan berkata, beginilah kalau kamu berdoa, doa Bapa kami diajarkan. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. You must know how to pray. Ya. Nah sekarang kita lihat ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi bisa ternyata ya kita itu giat untuk Allah. Tapi gak punya pengertian yang benar. Dalam bahasa Inggrisnya. Plenty of zeal with little knowledge. Mungkin Anda pernah dengar ya. Ya kan mungkin pernah dengar di luar sana orang-orang Kristen yang aneh-aneh. Semoga gak ada di sini. Yaitu orang Kristen yang berapi-api. Tapi salah sekali. Salah kaprah, salah langkah, salah tafsir firman Allah. Lalu terjadi yang namanya abuses, pelecehan-pelecehan. Bukan bicara tentang pelecehan seksual saja yang mungkin bisa terjadi. Tapi pelecehan otoritas rohani. Pelecehan kepemimpinan. Pelecehan kebenaran. Waduh, padahal mereka itu berapi-api. Radikal-radikal orangnya. Pemimpinnya bilang yes langsung ke sana. Pemimpinnya bilang kiri. Pemimpinnya bilang jatuh ke jurang, semua masuk ke jurang. Itu pembodohan publik. Gereja harus selalu membuat dombanya semakin diterangi. Pengetahuan yang benar itu dalam bentuk makanan keras itu bukan marah-marah. Makanan keras juga bukan teguran. Makanan keras itu domba diajari gimana mikir sendiri dari firman Allah. Teaching the teachers. Bukan hanya mengajari para murid, tapi mengajari mereka hingga mereka pun bisa memuridkan. Seperti Paulus katakan, apa yang kupercayakan padamu hai Timotius, percayakan pada orang yang bisa dipercayai. Jadi di dalam gereja kita saya doa betul-betul supaya kita betul-betul selain kita mendalami, selain kita sungguh-sungguh kalau memuji Tuhan, selain sungguh-sungguh kusyuk kalau berdoa, kita harus dalam firman Tuhan. Karena itu saya suka Bible study dari waktu ke waktu. Tiap tahun mesti harus selesaikan berapa buku Alkitab. Kadang-kadang kitab Hosea. Pernah dulu kitab Habakuk. Sekarang Roma. Nanti next apa? Saya akan tanya Roh Kudus lagi. Supaya jemaat diajari. Bagaimana membuat keputusan dalam kehidupannya. Supaya firman yang Anda dengar selama ini audio menjadi pedang dalam hidupmu. Pedang roh itu. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, orang Yahudi itu. Mereka semua itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi tanpa pengetahuan yang benar. Tapi kalau kebalik, pengetahuan terlalu banyak, tapi gak giat, gimana? Farisi namanya. Jadi siap-siap Bapak Ibu Saudara, kalau sudah dikasih kitab Roma dalam-dalam seperti ini, bentar lagi tak kasih PR. Jangan makan protein terlalu banyak, daging, kan? Minuman-minuman yang penuh protein, whey protein segalanya, lalu Anda tidak pernah exercise. Minta jerawatan, minta masalah nanti ginjalnya. Terlalu banyak protein, kreatin. Jangan jadi orang Kristen yang terlalu banyak pengetahuan, melebihi kapasitasnya taat.
Nanti jangan-jangan jadi orang yang sinis dan suka menghakimi sesamanya dan sok benar. Terlalu banyak, terlalu giat untuk Allah, begitu giat untuk Allah dengan sedikit pengetahuan, menjadikan kita orang yang tersesat. Ajaran sesat pun mulai dari situ. Tapi pengajaran-pengajaran melulu, tanpa tantangan untuk gereja, akan menjadikan domba gemuk dan kolesterolan. Anda dan saya yang mana? Jangan sampai kita terima teaching. Makanya sebentar lagi saya kasih bocoran. Saya akan dorong Anda semua ke cell group. Melayani. Mengasihiku ingin lebih lagi, melayani, mengasihi, supaya jangan jadi Farisi. Melayani, mengasihiku ingin lebih lagi. Di gereja ini tidak ada Farisi. Saya berdoa, habis ini tak dorong ke situ. Habis ini melahirkan secara massal, lumbung-lumbungnya besar. Lumbung-lumbungnya banyak maksudnya. Supaya nanti lebih banyak bayi rohani yang Tuhan titipkan di sini. Untuk kita muridkan ke arah 1 juta murid suatu hari nanti. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka nggak takluk sama kebenaran Allah. Mereka nggak takluk sama kebenaran Allah. Oh, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Aku nggak mau jadi orang-orang ini seperti orang Israel yang dirasan-rasan oleh Paulus di Roma 10. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka gak pernah takluk sama kebenaran Allah. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya takluk aku pada kebenaranmu. Kebenaran Allah yang disebut di ayat 3. Bangsa Israel tidak takluk kepada kebenaran itu. Adalah first of all, tulis, the written word. Firman yang tertulis, logos, yaitu Alkitab di tangan Anda, itu dibaca. Kita bukan membaca Alkitab demi membacanya, kita baca Alkitab supaya hidup kita tunduk kepadanya. Makanya itu, menjadi pendengar firman itu bukan goalnya, tapi menjadi pelaku. Kedua, not the written word, but the spoken word. Itu firman yang diucapkan. Roma 10 ayat 17, maka iman timbul dari pendengaran. Dengar, bukan baca, bukan lihat. Mendengar sendiri, mendengar suara Tuhan. Pendengaran oleh firman Kristus. The written word. Kita harus belajar takluk pada the written word and the spoken word. Kita harus belajar establish di dalam kebenaran seperti ini atau takluk di dalamnya. Makanya itu baca Alkitab itu sudah harus lewat. Kita harus lakukan karena nanti tantangan berikutnya adalah mendengarkan firman. Bukan khotbah ya, mendengarkan Roh Kudus bicara ke kita. Menjadi gereja yang jemaatnya bisa mendengarkan suara Allah tapi gak aneh-aneh. Mendengarkan suara Tuhan tapi punya fundamental. Punya dasar. Tujuan dari sekarang saya ajarkan kayak gini tuh apa sih? Supaya Anda dengar khotbah saya? Bukan. Supaya Anda lewat pengajaran gini, roh Anda dirangsang mendengar suara Allah sendiri. For your life. Karena saya gak akan ada di sana sebagai gembala sidang Anda. Hei, masuk university ini. Mungkin hanya terbatas beberapa saja yang bisa saya nasihati. Beberapa di antara jemaat mungkin bisa konsultasi. Saya gak mungkin bisa beribu-ribu apalagi berlaksa-laksa. Mungkin nanti Anda harus memutuskan menjual atau membeli. Bukan yang spekulasi loh ya. Tapi dalam perdagangan Anda harus tahu. Harus ke arah mana strateginya, ke kiri atau ke kanan. Dalam mengambil keputusan dalam hidupmu, you must listen to God's voice. Makanya itu sebelum Anda mendengar di sini, taruh perkataan Tuhan di hatimu supaya jangan berdosa kepadanya. Taruh the written word. Jangan jadi orang Kristen yang gini loh, kayaknya di Alkitab ada tertulis begini. Anda harus pasti, ada enggak loh? Saya kalau ada orang ngomong gitu biasanya saya godain. Gitu loh, iya Pastor Philip, kok Philip gini loh. Kalau yang akrab ya, kalau enggak akrab saya enggak akan. Saya juga tahu sungkan. Tapi yang akrab gini ya, iya kok gini kok. Karena itu ada kayaknya di Alkitab. Lalu saya biasanya salah, ada enggak? Loh ada, kayaknya ada. Ada enggak? Jadi sampai hanya, udahlah kok ada enggak? Lah iya tanya. Ini ayatnya di sini, kamu baca ya. Bukan jadi ahli Farisi. Tapi Pastor Philip, saya enggak pernah sekolah teologi ya. Tak buka rahasia.
Saya sekolah Alkitab 4 tahun, S1. Dapat bachelor degree. Ya, Bachelor of Religious Education, itu adalah titel saya. Saya belajar pastoral, saya belajar juga edukasi. Saya belajar untuk jadi guru, saya juga belajar jadi gembala. Tak ceritai ya, 4 tahun saya sekolah, kan saya nggak sebut nama, ini kan di luar negeri, Anda atau nggak kenal siapa. Teman-teman saya semuanya, hampir semua tidak pernah selesaikan Kejadian sampai Wahyu. Aneh ya, sekolah Alkitab nggak menjamin Anda akan baca Alkitab. Nggak tentu. Mereka baca semua textbooknya. Berat loh, minggu pertama langsung harus tulis esai. Kita baca 2 buku, minggu pertama baca 2 buku, bukan buku tipis traktat, ini buku tebal. Karena kita Indonesia bukanlah kebudayaan membaca. Di luar itu baca. Saya baca semuanya, teman-teman semua baca, selesai tuh. Lulusnya bagus predikat. Tapi sampai tahun keempat, waktu dibuka, ditanya sama profesornya, siapa yang sudah membaca? Enggak, saya sendiri takut angkat tangan, nanti saya dirajam sama teman-teman. Saya sudah baca berkali-kali bolak-balik, kalah sama orang Indonesia. Mereka baca Kejadian Wahyu sekalipun enggak pernah, sekaligus enggak pernah. Secara teratur enggak pernah. Jangan Anda minder sama orang yang sekolah teologi ya. Do you understand that? The Bible is not theology. The Bible is God's word. Dan setiap kita di sini mbok-mbok pun, maaf ini maksudnya, Tuhan tidak pernah pilih-pilih antara orang yang profesor atau mbok-mbok. Tuhan pilih orang yang hatinya haus untuk mempermalukan mereka yang merasa dirinya berhikmat. Jemaat, bacalah Alkitabmu sungguh-sungguh. In the days to come you will need it. Untuk parenting, untuk apapun yang Anda lakukan. The Bible is your dear book. Ya, karena itu dikatakan di sini be established in the word. Biarkan kamu takluk kepada kebenaran Allah. Level 1 itu adalah yang tertulis. Tertulis nggak boleh, ada nggak ya? Harus pasti. Meskipun kita nggak bisa mencetuskan kadang-kadang, kita nggak bisa mengutip ayatnya di mana. Tapi minimal kita tahu lah, itu kita Filipi. I can do all things through Christ who strengthens me. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan, itu di mana? Anda harus tahu. Ya, makanya sungguh-sungguh. Karena nanti tantangan sesungguhnya adalah mendengarkan suara Allah. Karena dombaku mendengar suaraku. Katakan amin. Ya, kebenaran karena iman. Kita baca sekarang, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat ayat 4. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat 4 ini simple ya. Kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Kristus adalah the beginning and the ending of the law. Kristus adalah alfa dan omega atau awal dan akhirnya hukum Taurat. Jadi gampang, mau baca Kejadian mikir Yesus full, nanti akan dapat sesuatu. Sampai kitab Wahyu pun jangan pikirannya itu terbawa ke antikristusnya, interpretasinya, bukan itu intinya. Intinya adalah Kristus. Dikatakan dengan jelas sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, be Christ minded sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Kalau Kristus adalah kegenapan, kebenaran barulah diterima oleh tiap-tiap orang percaya. Semua berpusat pada Kristus. Always Christ, Kristus. Ya. Karena itu di dalam hidup kita, kalau kita mau memperoleh kebenaran Allah atau mendapatkan hikmat-hikmatnya dalam segala situasi hidupmu, ini aplikasinya. Kalau aplikasi tadi mungkin terlalu tinggi ya. Oke, Pastor, saya ngerti, Pastor Philip. Kejadian sampai Wahyu kalau saya baca harus mikir Kristus kan? Ya, semua in the light of Christ. Semua dalam terang Kristus. Cara baca Alkitab itu gampang. Kejadian sampai Wahyu kan, selalu jadikan patokan itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua kembali ke situ. Itulah yang menerangi seluruh Kejadian sampai Wahyu. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan cukup straightforward atau straight to the point. Yesus berkata, ampuni, bukankah engkau berkata jangan berzina? Tapi aku berkata, siapa melihat seorang wanita mengingininya, dia sudah berzina dalam hatinya. Siapa menampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Tuhan Yesus cukup straightforward. Tuhan ajari kamu harus mengampuni. Seperti Bapa mengampunimu. Dan Bapa tidak akan mengampuni dosamu jikalau kamu tidak mengampuni sesamamu. Doa Bapa kami juga begitu. Di endingnya Tuhan ngomong demikian. Semua itu straightforward. Cukup langsung. Terus terang. Nah, untuk ilustrasinya Anda akan lihat. Coba Anda comot itu yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pengajaran Yesus, ilustrasinya, perumpamaannya. Anda comot itu, Anda akan lihat ilustrasi lebih lagi ketika Anda lihat kitab Yunus. Yesus berkata, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan kan. Yunus ini bangsanya dibunuh, dirampok, diperkosa. Bayangin, oleh Niniwe, pemerintahan Niniwe. Iran, Irak situ zaman ini.
oleh kerajaan yang bengis terhadap bangsa Israel. Lalu Yunus disuruh pergi ke situ, menawarkan pengampunan Allah. Kalau Anda melihat pengajaran Yesus dan kitab Yunus, Anda berkata, wow. Wow. Lalu Yesus ditekan sama orang Farisi. Kasih kami tanda. Kalau engkau memang dari Allah. Yesus berkata, aku gak memberi tanda apa-apa kecuali tanda Yunus. Wow, bukan hanya dia dicemplungkan, dimakan ikan, hari ketiga dan sebagainya, Tuhan berkata nanti akan bangkit. Itu bicara tentang kebangkitan. Tapi kalau Anda baca itu, wow. Yesus berkata, bukan tanda, tapi kasihku yang akan mengubah orang. Coba Anda lihat. Gampang. Gak perlu profesor teologi untuk bisa mengerti firman. Anda bisa tahu semua bahasa Yunani, Ibrania tentang pengampunan. Mengampuni itu hanya ada di hati orang yang lembut hatinya. Bukan orang yang pinter otaknya. This is amazing. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat itu. Yesus ingin jemaatnya itu established in the word. Tertanam dalam firman. Tapi ini hikmatnya, oke? Saya kasih aplikasinya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, ya kan? Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, ya kan? Jadi kalau Anda orang yang percaya pada Tuhan, Anda ingin memperoleh kebenaran dan penggenapan hukum Taurat dalam segala situasimu, ini aplikasinya. Always think like this, selalu berpikir begini. Kalau Anda menghadapi sebuah keadaan, mikirnya gini, what would Jesus do in my situation? Apa yang Yesus akan lakukan di dalam situasi aku ini sekarang? Harus tanya gitu karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat di dalam dirimu. Dan Kristus adalah kebenaran sejati yang diperoleh oleh tiap-tiap orang percaya. Jadi kalau Anda belum bisa mikir ayat, kalau menghadapi sesuatu, Anda gak bisa mikir, terus terang aja. Apalagi yang hafalan, belum meresap benar. Gak akan bisa diingat. Kalau Anda menghadapi sebuah situasi, pikir begini, what would Jesus do in my situation? Kalau seorang anak muda tiba-tiba tergoda untuk streaming sesuatu, bukan live streaming gereja, tapi pornografi. Waktu itu dia mungkin di kamar sendiri dengan HP-nya. Mama papa ada di luar sana, mungkin lagi mesbah keluarga dan sebagainya. What would Jesus do in your situation? Kalau Anda tahu Yesus tidak akan buka internet yang demikian. Mungkin anak muda itu gak ingat ayat. Tapi dia sudah diajari ayat di dalam gereja. Itu sudah melekat tanpa dia bisa mengutip. Di situasi seperti itu dia gak bisa mikir jernih. Dia tahu bahwa Yesus tidak akan berkenan dia buka ini. Taruh, lari keluar. Seperti Yusuf lari dari istri Potifar. Selalu berpikir begini. What would Jesus do? Kalau uang rekan saya ini kelebihan di saya, tak balikin gak? What would Jesus do? Mungkin ada ayat yang muncul nanti. Perbuatlah pada orang lain yang ingin Anda lihat orang lain perbuat pada dirimu. Kalau ada uang orang yang saya masih bawa, what will Jesus do? Yesus terlalu jauh. Sakeus, apa yang akan dia lakukan? Dari sini kita tahu Kristus adalah kebenaran hukum Taurat. Kalau kita mau kegenapan hukum Taurat, kalau kita mau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, kalau kita mau bertumbuh dalam kebenaran, selalu fokus ke Kristus, sebab Kristus adalah kegenapan. Tanya pada dirimu sendiri, dalam situasiku ini, Kristus akan ngapain? Oke? Akankah Kristus melihat pornografi? Tidak. Lari. Akankah Kristus larikan uang orang? Tidak akan. Kembalikan. Kalau kekristenan kita merek gini, gak usah profesor teologi. Anda pasti akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kerajaan Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. You know, Christianity is very simple. Sangat sederhana. Kita lihat sekarang ayat yang ke-5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan ke dalam hatimu, siapa akan naik ke sorga? Muluk-muluk kan? Wah jauh, siapa akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Rasanya kerohanian itu tinggi-tinggi sekali. Rasanya jauh. No. All of you can be spiritual today. Setiap kita bisa menjadi rohani hari ini. Bukan menjadi religius ya. Menjadi rohani. Bisa. Karena Roh Kudus itu ada. Gak usah jauh-jauh bahwa Yesus turun dari langit. Atau jemput dia dari jurang. Ayat 8. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu.
yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nggak usah jauh-jauh. Firman itu dekat sekali di hati dan di mulut kita. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 9, 10 ini khususnya seringkali dipakai sebagai alasan mengapa ketika seorang terima Tuhan diajak untuk doa begini. Tuhan Yesus, aku mengaku dosaku. Ikuti aku ya, ikuti saya kalimat demi kalimat. Ku terima engkau di dalam hatiku. Aku percaya engkau mati dan bangkit untuk aku. Dalam nama Yesus, amin. Namanya sinner's prayer. Mungkin Anda pernah dengar, mungkin Anda pernah dulu dituntun demikian. Yaitu doa pertobatan. Ya betul, tapi bukan hanya itu sih sebenarnya. Alkitab mengatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kata mengaku di sini ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, itu bukan lip service doang. Kata mengaku di sini itu dalam bahasa Yunaninya artinya to agree with. Atau sepakat. Lebih dari mulut saja. Saking sepakatnya mulut tak bisa sangkal. Ya Tuhan, aku mengaku engkau adalah Tuhan. Dan aku percaya dalam hatiku engkau telah bangkit dari antara orang mati. Kata confess di sini, mengaku adalah setuju. Ini luar biasa loh. Ayat 10, 9 dan 10 ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kalau hatinya itu percaya, mulutnya ngaku, sesuatu terjadi. Ada sebuah hikmat Allah di dalamnya. Yaitu jikalau mulut dan hati kita sinkron dalam firman Tuhan, something good is about to happen. Pahami ini. Kebanyakan orang Kristen yang tidak bisa diberkati, yang Yakobus katakan mendua hati itu adalah mulut dan hatinya beda. Ibadah sejati juga sama. Kalau kita menyampaikan pujian pada Tuhan, tapi ternyata hati kita tidak demikian. Disinilah ajaibnya. Makanya ada kuasa pengakuan iman. Ya, pengakuan iman itu nggak bisa ngaku-ngakuin, oke Tuhan aku minta, ya aku percaya di depanku ada BMW, plung, muncul BMW. Fondasinya apa? Fondasinya bukan firman, tapi ketamakan. Nanti bukan BMW yang Tuhan kasih, tapi bis milik warga. Listen, there is power when ada kuasa ketika mulut kita dan hati kita sinkron, sinergi dalam firman. Power happen. Makanya Yesus berkata, kalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah, dia akan beranjak. Jikalau kamu tidak bimbang, apa yang kau katakan akan terjadi. Itu yang disebut iman sebesar biji sesawi. Makanya orang praktekkan tidak berhasil. Karena dia mengucapkan sesuatu yang lebih wishful thinking. We wish you a Merry Christmas. Happy birthday to you. I wish you happy birthday. Wish. God doesn't bless wishes. Tuhan tidak memberkati wishnya kita. Ayo make a wish, make a wish. No. Tuhan tidak memberkati wishes. Yang Tuhan berkati adalah hati yang terima pewahyuan firman. Makanya orang yang rajin makan, dalamnya banyak kayu bakar. Nanti kalau Roh Kudus lewat, api itu tiba, gampang menyala. Karena itu baca Alkitab itu faedahnya banyak. Waktu kita baca mungkin gak langsung ngerti. Setelah kita baca juga belum sesuatu terjadi. Tapi waktu kita berjalan sebagai firman yang berjalan. Bukan lagi jauh di jurang mana dijemput. Atau di langit sana untuk diturunkan. Kita berjalan tiba-tiba Roh Kudus pada waktunya berbicara sesuatu. Boom! Mulut kita mengaku apa yang hati sudah tahu. Mulut kita mengeluarkan apa yang di hati sudah jadi pewahyuan. Boom! Ketika dalam susah dan berkata, aku tahu but I know. Kasih karuniamu cukup bagiku. Padahal karena tadi barusan baca itu waktu saat teduh secara pribadi. Waktu mengalami sesuatu yang berat menerpa.
Mulutnya tinggal ucapkan apa yang sudah Tuhan titipkan di hati pagi hari tadi dan berkata, kasih-Mu cukup bagiku. Tiba-tiba dari dalam dirinya ada kekuatan iman yang gak tahu dari mana. Membantu dia untuk menopang hidupnya. Sekalipun dia kehilangan seseorang yang dia cinta. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. There's supernatural power in that person. Ketika orang itu mengalami semua masalah kanan kiri, dililit hutang segala. Tapi tiba-tiba di dalam hatinya dia ucapkan Filipi. Allah memberiku kekuatan untuk melakukan segala perkara. Termasuk untuk keluar dari hutang piutang ini. Boom! Mulut sinkron dan sinergi dengan hati. Pengakuan dengan pewahyuan. Dan boom! Langsung keluar. Jangan heran. Tiba-tiba ditutup di sini. Tiba-tiba dijual di sana. Tiba-tiba dikeskan di sini. Anda akan keluar dengan tangan Allah. Karena Allah tidak memberkati wishes, but He always blesses His word. Dia selalu memberkati firman-Nya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. The problem with Christians are, masalah orang-orang Kristen adalah tidak sinkron. Ini sama ini. Ini sama ini gak sinkron. This is bahaya. Ini kalau diterusin, lama-lama jadi satu karir. Yang Tuhan paling benci, kemunafikan. Ininya. Makanya saya juga tidak sedikit-sedikit kalau bercanda, haleluya apa? Bukan. Oh, kalau khotbah gak apa-apa ya, kan ada pengkhotbah yang suka ngomong haleluya gitu ya, bagus juga. Tapi kalau yang bercanda-canda dikit-dikit haleluya, halelupa, haleloya atau hale apa. Don't. Karena itu adalah praises for me. Orang Yahudi tahu, bahkan tidak berani nyebut Yahweh. I am, itu tulisannya itu memang di bolong-bolong supaya mereka tidak bisa sebut nama Tuhan secara penuh itu karena mereka tahu mereka mulutnya itu tidak suci untuk nyebut nama Allah. Nama Yesus itulah yang diturunkan di level kita untuk kita sembah dan sayangi. Jadi jangan permainkan. Saya tidak mau. Supaya nanti waktu saya memuji Tuhan di sini, surga terima semuanya itu murni. Waktu saya berkata haleluya, Tuhan mengerti bahwa hati saya memuji. Saya hati-hati sebagai orang Kristen. Karena saya harus punya wibawa di dalam kerajaan Allah. Anda harus semua punya wibawa. Kan ada lagunya, aku bukan kera, bukan sih. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita ini anak raja, harus punya wibawa dong. Wibawa kita tuh jaga antara ini sama ini loh, gak jauh. Lebih jauh tolnya sini Semarang. Sini ke sini loh, gak jauh. Cuman ini sama ini doang, 1 kil. Jaga ini loh susah. Jaga hati dengan segala waspada itu gampang, cuma 1 kil. Makanya itu orang kalau sombong, gak bisa jaga hati. Mau tahu kenapa? Gak nyampe kilnya. Menengadah dengan hitung ke atas. Orang rendah hati itu paling gampang, Tuhan, kena 1 kil aja. Susahnya apa jaga hati? Cuma 1 kil. Sisanya Tuhan yang jaga kehidupan Anda. Waktu mulut dan hati agree. What you confess becomes God's command. Apa yang Anda akui dengan mulutmu, your wish will be His command. Apa yang Anda akui dengan mulut Anda, itu akan menjadi perintah dari raja di atas segala raja. Jangan heran, malaikat semua lari terbirit-birit untuk menolong Anda. Disinilah keajaibannya. Amin, Anda belajar sesuatu? Sampai ayat mana tadi? Saya lupa. Ayat 12 sekarang ya, udah mau selesai kok ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. I love this, sebab gak ada perbedaan loh. Gak ada perbedaan, coba katakan gak ada perbedaan. Di antara kita tuh gak ada perbedaan. Takdir sih urusan Allah ya, kita gak bisa kontrol. Tapi antara Anda dan saya gak ada perbedaan. Perbedaannya cuma pilihan. Yang seorang memilih untuk taat, yang seorang memilih untuk tidak taat. Yang seorang memilih untuk lebih taat, yang satu lagi memilih kurang taat. Sebab tidak ada perbedaan kok antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Gak usah iri sama berkat orang yang saya katakan tadi. Orang yang iri sama berkat orang itu menghina Allah. Seolah-olah Allah itu miskin, tidak bisa memberkati Anda dengan cara berbeda. Semua harus diberkati dengan cara sama. Kalau enggak, Anda marah. Orang seperti itu bukan kemarahannya yang menyinggung Tuhan. Tapi salah pahamnya. Orang seperti itu menghina Tuhan. Tuhan, engkau enggak punya berkat lain. Jadi aku mau berkatnya orang itu. Kalau engkau enggak berkati aku seperti dia, aku marah padamu. Tak tinggal loh ya Tuhan. Itu menghina. Sebab Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Gak ada perbedaan sih antara orang Yahudi dan Yunani. Karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang. Setiap kita, manusia itu punya kesempatan yang sama. Pahamkah Anda? We all have the same start.
Garis akhir memang bukan urusan kita. Same start, itu urusan masing-masing. Cuman pilihan kita aja yang membuat perbedaan surga dan neraka antara seorang pribadi dengan yang lain-lainnya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini bagus ya, sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan ini akan diselamatkan. Kalau Anda baca ya di ibadah sebelumnya tadi itu, saya bahas pasal 9. Di pasal 9 itu, kalau Paulus itu hebat tulisannya. Dia menulis di ayat 9, seolah-olah segala sesuatu, ya, seolah-olah segala sesuatu bergantung pada takdir Allah. Kalau Anda baca ayat 9 ya, Allah tidak menolak Israel. Seolah-olah Israel mau ngapain aja, Allah tetap setia. Seolah-olah keselamatan itu bergantung sepenuhnya pada perbuatan Allah. Memang iya. Tapi kalau Anda baca di pasal 10, agak beda. Paulus mulai bahas pilihan manusia. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan, berarti ada yang memilih untuk gak berseru. Ada yang memilih untuk gak berdoa. Ada yang memilih untuk gak melayani. Ada yang memilih untuk gak berkorban. Ada yang memilih untuk gak memberi. Ada yang memilih untuk gak menabur. Ada yang memilih untuk gak menuai. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Di pasal 10 ini kontras dengan pasal sebelumnya. Paulus membahasnya demikian rupa. Seolah-olah berkat Allah atau keselamatannya bergantung pada pilihan kita. Kalau Anda baca kontrasnya, Roma ini luar biasa. Oh haleluya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, ayat 14, jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 14 dan ayat 15 ini luar biasa. Bagaimana mereka bisa berseru kalau nggak percaya, ya kan? Bagaimana mereka bisa percaya kalau nggak dengar? Bagaimana mereka mendengar kalau nggak ada yang ngomong? Bagaimana ada yang ngomong kalau nggak ada yang diutus? Diutus oleh siapa? Diutus oleh Tuhan dan diutus oleh gereja. Paulus berkata begini, jangan jadi gereja yang terserah. Pertumbuhan itu memang adalah Tuhan. Paulus menanam, Apolos menyiram. Allah yang memberi pertumbuhan. Tetapi orang yang tidak berusaha nggak akan bertumbuh juga. Tuhan itu adil ya. Di zaman pandemi juga kelihatan. Yang rajin memberitakan firman, menuai banyak. Yang sungguh-sungguh terus fokuskan ke Yesus, banyak jiwa. Karena memang ada lagunya di sekolah minggu. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jadi jangan, sekali lagi, jangan menjadi gereja yang terserah. Whatever will be, will be. Gereja harus mengutus, sent by God and sent by church. Gimana mereka bisa dengar kalau nggak ada yang ngomong? Gimana orang bisa ngomong kalau nggak diutus? Sent by God, but sent by church, diutus oleh gereja. Dari sini saya tahu bahwa memberitakan Injil harus disengaja. Demikian pula bawa jiwa-jiwa ke CG contohnya. Kalau memang nanti Tuhan berkehendak, ya sudah akan bertambah. Iya, Anda tidak akan ngomong begitu kalau yang terhilang adalah anggota keluargamu. Saya loh bolak-balik itu dilabrak bukan karena salah saya, tapi karena desperado beberapa ibu. Oh Pastor Philip, please ngomong sama anak saya kena narkoba. Kalau orang yang anaknya tidak kena narkoba, kita bisa berkata terserah, Tuhan bisa bebaskan siapa saja, jadi kita tidak usah berusaha. Kalau sampai anaknya kena, dia akan berkata, dia akan cari pertolongan, tolong pastor, doakan. Tolong ini, tolong itu, cari. Orang kalau tidak pernah sakit, ya kalau Tuhan sembuhkan ya sudah. Sekali dia kena sakit, dia cari remedinya. Dan kalau dia sudah cerah di mana-mana tidak dapat seperti wanita pendarahan 12 tahun itu, dia cari Yesus. Nggak bisa. Kalau CG kita nanti, kelompok kecil kita, cell group, connect group kita itu nanti kalau tambah ya tambah. Nggak usah ngapain sih narik jiwa, ngapain bawa jiwa. Kalau anak Anda yang terhilang, Anda akan jadi pertama berkata, tolong utus seseorang untuk jangkau anakku. Tolong tarik mereka datang ke CG supaya akhirnya bertumbuh. Supaya tidak pergaulan salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Itulah sebabnya gereja yang memberitakan Injil, Tuhan titipkan jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah kita itu menyerahkan pada takdir. Kalau Tuhan itu memberikan kepercayaan pada kita. Saya sudah mau selesai sebentar lagi.
terulur sedikit ya, paling 10 menit. Ayat 16, tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu, Yesaya sendiri, tapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat 16, sekali lagi, betul pada akhirnya manusia punya pilihan bebas. Mau kita mencoba berusaha menjangkau, mendoakan mereka, nggak hanya peduli doang, kita sungguh-sungguh tarik mereka ke gereja, bawa ke CG, akhirnya tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang akan. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Tapi bukan berarti kita tidak mengusahakan. Ayat 11, 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ayat 17, 18, 19 saya jelaskan simpel saja. Iman timbul oleh pendengaran. Ini masih ada hubungannya dengan ayat tadi tentang memberitakan Injil. Jadi orang terima Yesus, orang itu diselamatkan karena dengar Injil. Dan karena dia meresponi, ya kan? Tapi mereka gak akan dengar Injil, berkesempatan meresponi kalau gak ada yang mengusahakan. Pahami itu. So, our efforts atau usaha kita itu diperhitungkan. Coba saya tanya di sini. Siapa yang menerima Yesus pada waktu pertama kali Injil diberitakan? Ada gak? Siapa yang menerima Yesus setelah sekian kali dengar firman Tuhan, Injil diberitakan bolak-balik, mungkin setelah mendengar ke 100 kali, Anda baru terima Yesus, angkat tangan. Saya juga, sama. Ada pepatah berkata, jangan beritakan Injil kepada orang yang sama. Hingga semua orang di bumi ini mendengarkan Injil pertama kali, ngapain Injilin orang 2 kali? Bisa ngomong begitu sebagai misionaris. Tapi kalau saya punya seorang anggota keluarga yang gak terima Yesus, dan belum terima Yesus di tahun 2021 ini, sekalipun Afrika masih membutuhkan Injil, saya pasti akan usahakan untuk dia bolak-balik dengar Injil. Karena Injil itu tetap satu-satunya jalan keselamatan, dan iman timbul dari pendengaran. Kadang-kadang dengar sekali gak mempan bagi orang tertentu, bukan berarti Injil gak berkuasa. Tapi kita doakan lagi, kita usahakan lagi. Saya loh diajak teman saya itu ke gereja itu 2 tahun intensif. Tahun kedua saya baru terima Tuhan. Untung gak ada orang yang berkata, ngapain Injili Philip lagi? Masih ada orang yang perlu Injil di Afrika. Untung ada orang yang tekun sama saya. Iman timbul dari pendengaran, kadang-kadang perlu dikandani berkali-kali. Karena Alkitab berkata, adakah mereka gak mendengarnya? Ayat 18, dengar kok. Maka memang mereka sudah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Pahami ini. Itulah sebabnya gereja jangan berkata, oh ngapain beritakan Injil di kota besar. Ngapain beritakan Injil di mana sudah ada gereja. Tuhan taruh gereja kita di kota-kota itu supaya Injil di telinga mereka akan mempan. Pahami maksud saya. CG juga jangan berkata begitu. Ngapain sih kita bawa-bawa tarik-tarik jiwa-jiwa masuk ke dalam kelompok kecil kami. Kalau datang ya sudah saya telepon sekali kok, dia gak mau, ya sudah. No, kalau itu orang yang Anda kasihi, kalau itu seseorang yang Anda peduli dan doakan, Anda akan terus tekun, terus diutus, terus mengutus seseorang untuk menjangkaunya. Sebab Injil itu timbul, iman itu timbul dari pendengaran. Ya, jadi jangan mau Anda gampang menyerah. Tahu gak di ayat ini, ayat 18, Paulus sedang merencanakan untuk pergi ke Spanyol. Di Roma ini, Paulus mengatakan, aku hendak pergi ke Spanyol, memberitakan nama Yesus. Di waktu dia berkata, suara mereka sampai ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi, Paulus sedang memikirkan Spanyol. He was planning to go to Spain. Paulus ini energizer, gak bisa berhenti. Orang lain berkata puas sampai Roma. Orang lain puas sampai Yerusalem. Udahlah dia bawa ke Yudea. Yudea puas bawa Samaria. Samaria puas sampai ke ujung dunia. Karena Paulus tahu, kalau kita beritakan Injil, tingkat keberhasilannya akan tinggi. Tapi kalau kita kesera-sera, tingkatnya akan rendah orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya minta di dalam nama Yesus, keluarga Anda yang belum diselamatkan, Natal di depan ini, bring souls. Jangan datang untuk lihat pagelaran atau drama. Adalah dramanya. Tapi percayalah, drama itu tidak menambah sahasta Anda di surga. Anda sudah masuk.
bawa seseorang nanti untuk kenal Tuhan. Amin. Itu salah satu PR yang kelihatan. Dengan cepat ayat 19, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ayat 21 ya. Kedengarannya kayak Tuhan nyerah ya, padahal sebaliknya. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari. Satu hari Tuhan itu 1000 tahun. Israel udah murtad begini itu berapa ribu tahun. Sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Disinilah takdir mengalahkan pilihan. Seharian bangsa itu terus gak taat ribuan tahun dan terus membantah. Sampai hari ini Allah tidak menolak Israel. Nanti di kitab Wahyu akan terjadi kebangunan rohani Yahudi setelah gereja perjanjian baru diangkatnya. Allah belum selesai. Coba bayangin kalau Allah kita terus berusaha, hari masih siang belum malam. Kenapa kita lemparkan handuk putih kepada orang yang menolak Kristus sekali-kali atau pernah berkali-kali menolak Kristus bahkan? Mengapa kita lemparkan handuk putih kita dan berkata, Keshira-shira lu mau binasa ya sudah. Don't do that. Selama kita hidup, kita berjuang seperti Allah kita. Tidak akan pernah berhenti mengusahakan semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Anda punya PR, Bapak Ibu Saudara. Tugas saya selesai memberitakan Roma 10 di ibadah ini. Selebihnya itu tanya Tuhan, Jesus, what would you like me to do after you give me this knowledge? Engkau mau aku melakukan apa setelah engkau memberi aku pengetahuan hari ini, lewat Pastor Philip hari ini, lewat ibadah ini. What do you want me to do? Sekarang bolanya di tangan Anda. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.